From this moment on. Aku merasa kok aku selama ini bersikap sama ibuku seperti kurang berbakti. Itu membuat aku menyesal. Yang mendampingi, Allah Akbar. Nggak dari bicaranya nih, kayak ngarang. Kamu jangan menguji saya. Jadi apa saat ini nggak ada usaha yang bisa membesar. Bisa naik turun. Kepergiannya sulit sekali untuk menghubungimu. Jauh sekali di pedalaman. Sampai disiarin di radio di sana. Kisah itu nggak pernah terungkap di mana-mana ya. Kamu itu sudah dimaafkan, Dok. Jadi tidak ada lagi ganjalan di dalam hatimu. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit kesayangan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita sudah berada di lokasi kediaman Mbak Nurma Yunita. Ini artis senior yang teman saya lama yang dulu ngajarin saya nyanyi lagu country. Terima kasih ya Mbak sudah diterima dengan baik di kediamannya yang indah dan juga sudah dijamu. Sama-sama. Datang-datang langsung suruh makan tadi. Udah kenyang kan? Alhamdulillah, makasih ya. Semoga jadi berkah ya Mbak. Amin, amin, amin. Ya. Ini wilayah apa? Bintaro ya? Ya, masuknya masih Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggerahan. Oh, tapi masih Jakarta apa sudah Tangerang? Jakarta Selatan. Oh, masih Jakarta Selatan. Jakarta Oh iya, Selatan, anak Jaksel ini. Tapi kalau kita keluar kompleks tuh akan ada di pintu gerbang ya. Nyebrang jalan udah Tangsel. Udah beda provinsi. Udah beda provinsi. Jadi emang kita nyebrang jalan yuk ke luar kota. Bilangnya luar kota, padahal nyebrang doang. Gitu. Iya. Apa kabar Mbak Norma? Ape, sehat, alhamdulillah. Dan masih eksis loh. Pokoknya setiap acara apapun pasti ada Mbak Norma. Eksisnya di ini aja, di pergaulan sosial Sosialita. aja. Ya sosial aja teman-teman. Kalau nyanyi sesekali udah. Sesekali aja, nggak seperti dulu, nggak yang padat gitu, nggak. Tapi kan tetap eksis dong, masih punya vlog ya. Sekarang ada Masih konten YouTube. ada punya YouTube channel Norma Yunita. Buat teman-teman kalau mau lihat monggo, kalau mau mampir-mampir Harus subscribe, Norma like, Yunita. komen. Namanya Oke. Norma Yunita Channel. Dulu Norma Yunita Channel, sekarang jadi anakku bilang gak usah pakai channel. Ya sudah ganti jadi Norma Yunita aja. Oh gitu, ya ya ya. Dan aku juga sudah menjadi salah satu bintang tamunya. Terima kasih ya Mbak. Udah kolaborasi kita. Kolaborasi kita. Nah ini supaya Sobat Mata Langit ingat nih, dulu lagu yang pernah hits waktu dibawakan Mbak Norma apa ya? Kalau aku kan dari anak-anak tuh, seangkatan sama Cica Kuswoyo, Dina Mariana, Adi Bing Slamet. Pokoknya sederetan artis cilik zaman dulu tuh termasuk aku. Jadi aku dimulai dalam dunia musik ini mulai lagu anak-anak. Judulnya Kakek Sakti. Di YouTube ada videonya? Aku nggak tahu di situ ada nggak ya, tapi udah terlalu lama sekali itu. Kayaknya ada deh. Ada yang upload kayaknya. Ya itu waktu anak-anak. Terus yang aku ingat tuh pernah duet juga sama Faris RM ya? Pernah. Jadi lagu anak-anak itu kalau nggak salah ada 7 atau 8 album. Semuanya nggak ada yang sampai booming banget ya, rata aja gitu ya. Terus mulai nyanyi lagu-lagu yang pertama cinta. Aku sempat kerjasama sama kayak Pance Ponda, Wahyu OS, Obi Mesa, Rinto, semua dah kerjasama. Terakhir sama Faris RM. Nyanyiin dong Mbak sedikit. Yang mana ya? Terserah Mbak deh, pokoknya yang supaya fansnya pada ingat lagi Tombo Kangen. Yang kalau aku di antara album itu aku suka salah satu judulnya tuh Fajar Kelabu. Yang gimana lagunya? Panjang. Dikit-dikit. Saat ku berdansa malam itu, kau peluk diriku mesra, sealun dengan langkah irama lagu. Potong aja. Keren Tapi yang masih ingat pasti lagu country. Country. Jadi itu lagu country itu dulu awalnya kenapa jadi dari pop ke country. TVRI itu nawarin aku jadi host untuk acara musik country. Nah, aku mana tahu lagu country. Satu pun aku nggak ngerti dan aku nggak bisa nyanyi country. Belajar deh Mbak, cari ilmu di Google di mana gitu. Akhirnya ya deh aku belajar. Lama-lama asik ternyata. Lagu country ya, kan kamu ngerasain kan? Sempat menekuni terus punya grup band. Dan sempat punya grup band country. Namanya apa sih ya?
peanut butter. Terus aku diajak Mbak Norma, ayo kamu nyanyi country. Sama aku juga, aku nggak bisa nyanyi country yang kayak mana. Bisa, kamu bisa, suara kamu tuh sudah ngantri. Dan aku lihat kamu main gitar itu bagus. Kamu nanti bikin grup ya. Terus aku nggak punya gitar, kata Mbak Norma. Ya sementara latihan pakai gitarku, aku dipinjemin tuh. Tapi habis itu lama-lama keasikan dibeli gitar sendiri. gitu, dan itu menjadi inspirasi aku ketika aku ngeliat Mbak Norma nyanyi pakai gitar cewek. Wah, keren banget. Yang jadi panggung cewek pakai gitar. Keren. Wah, aku harus bisa gitu. Akhirnya kamu lebih jago dari aku. Enggak juga. Aku sementara sibuk golek duit. Jadi jarang pegang gitar. Sekarang udah jarang ya? Jarang banget. Tapi kayaknya boleh deh kapan-kapan kita ngini lagi. Iya, nostalgia, ngulik lagi. Aku ingat lagu yang pernah Mbak ajarin sama aku, suruh mengimprovisasi lagu ini. Shania Twain. Shania Twain. Itu lagu-lagu bagus dari Shania Twain, favoritku semua. Iya, yang lagu ini nih. From this moment, love is begun. Nah, Mbak pernah ngajarin aku improvisasinya yang gini. I give my hand to you with all my heart. Can't wait to live my life with you, can't wait to start. You and I will never be apart. My dreams came true because of you. From this moment on. Kita perlu duet bareng. Makanya. Mbak Norma ada nggak pengalaman dalam perjalanan hidup Mbak nih? Mungkin pada saat masa kecil atau bahkan saat sekarang kan panjang tuh. Yang menurut Mbak tuh Mbak masih jadi unek-unek gitu, masih jadi misteri gitu, masih tanda tanya dalam hati gitu. Apa? Ya? Aku tuh jujur aja nggak gitu terlalu take notice about that gitu ya. Jadi nggak tahu gue punya pengalaman spiritual apa ya. Paling yang aku terakhir aja tuh sempat umroh ya, ada sesuatu hal yang aku merasa terharu gitu atas kejadian yang terjadi di sana gitu. Baru-baru ini ya umrohnya? Ya baru berapa bulan yang lalu, bulan apa ya aku lupa deh. September kalau nggak salah. Apa tuh kejadiannya? Ya so far sih aku menjalankan ibadah umroh lancar aja, semua normal ya. Pas mau masuk ke Raudah, mau doa di sana itu kan saking banyaknya jamaah saat itu, kita dijatah gitu waktunya. Cuma 10 menit udah diusir-usir sama yang jaga kan. Sama laskarnya. Dijaga. Kita doa juga jadi nggak kusuk gitu. Terus aku baru sebentar udah diusir. Aku jalan keluar. Terus sama teman rombongan, Mbak itu masuk Mbak, bisa Mbak gitu. Kalau mau doa lagi Mbak, di antara makam Nabi sama tempat yang biasa Nabi buat mimbar buat dia apa tuh namanya, ceramah. Oke. Itu katanya makbul di situ katanya. Mau dong, ini mumpung yang penjaganya nggak lihat, jangan sampai kelihatan ya Mbak, langsung aja langsung. Wah langsung masuk langsung cuy. Ternyata sampai ada kali tambahan lagi 15 menit 20 menit aku berdoa nggak diusik sama mereka. Itu padahal si penjaga itu mondar-mandir di depanku. Jadi aku bersyukur banget bisa dapat doa tambahan di situ. Jadi itu menurut Mbak itu suatu keajaiban ya, bisa satu 15 menit 20 menit kemudahan tambahan lagi. Karena aku memang minta dimudahkan di sana gitu. Dan saat aku pertama kan aku kebetulan umrohnya itu ke Madinah dulu, baru ke Mekah. Jadi umrohnya terakhir kan. Pas aku mulai malam itu mau umroh, beserta rombongan masuk ke gerbang, kelihatan Ka'bahnya. I don't know gimana, aku langsung melted nangis. News di sini, aku nggak tahu kenapa, tapi it automatically. Nggak bisa ditahan itu ya? Nggak bisa ditahan. Terus pas masuk kan kita berdoa sambil kepala nengok ke Ka'bah gitu ya. Itu sepanjang itu aku keluar terus. Aku nggak tahu apakah itu pertanda bahwa doa aku bakal dijawab apa enggak, aku nggak tahu. Tapi itu yang aku alami. Gitu. Katanya punya kenangan dengan almarhumah ibu. Oh iya, ada satu lagi ya. Mamaku sudah wafat udah berapa tahun ya? 6, 7, or 8 antara itu. Di saat-saat terakhir beliau tuh aku merasa banyak sikapku yang membuat beliau mungkin nggak berkenan. Aku merasa berdosa lah sama beliau. Jadi aku sedih deh. Tapi Mbak sebelum minta maaf sebelum beliau meninggal. Ya, jadi saat beliau meninggal aku benar-benar sedih banget gitu karena aku merasa kok aku selama ini bersikap sama ibuku seperti kurang berbakti gitu ya. Gimana ya? Istilah kata kalau dia menasihati aku gini, aku nggak mau dengar kayak gitu-gitu kan. Itu membuat aku menyesal. Tapi yang namanya penyesalan kan sudah terlambat. Beliau sudah wafat.
Jadi seringkali aku berdoa, mohon sama Allah gitu supaya dosa-dosaku sama mama, perbuatanku yang tidak berkenan kepada mamaku itu dimaafkan gitu. Saya nggak tahu apakah mamaku mendengar apa enggak gitu ya. Jadi Mbak berharap. Tapi aku berharap Tuhan sampaikan kepada ibuku, ampuni aku atas dosa-dosaku kepada mamaku selama ini. Aku menyesal, but it's too late gitu ya. Tapi Mbak mendoakan beliau ya supaya beliau juga di sana tenang, sholat, diampuni. Aku selalu kirim Al-Fatihah untuk kedua orang tua aku. Dan ya, alhamdulillahnya ya sebelum beliau meninggal, mungkin setahun sebelum beliau meninggal, karena aku benar-benar memang merasa banyak sekali dosa sama mama ya. Aku tuh dulu tipe yang kalau dilarang malah aku lakuin gitu. Aku sampai di posisi dimana aku terpuruk banget. Artinya aku punya house gini, tapi untuk mencari uang tuh begitu sulit sekali. Ya kayak gitulah. Terus aku minta maaf. Aku mau sujud. Aku mau basuh kaki mama. Aku mau minum air, boleh ya, Ma? Alhamdulillah mama mau. Dia cuci kakinya. Dia cuci kaki dulu, dia bersih. Terus dia duduk. Aku ngambil baskom air dari galon yang bisa diminum. Aku basuh, aku minum. Terus aku bilang sama mama, ampun ya dosa-dosa aku kalau selama ini aku nyakitin mama. Tapi aku mohon juga mama juga kita sama-sama menjaga sikap dan kata-kata, karena gimana pun juga aku manusia yang kadang nggak bisa menahan emosi atau apa gitu. Aku mohon kita mulai sekarang kita jaga sikap kata-kata kita juga gitu. Nah, alhamdulillah aku sempat melakukan itu gitu. Dan itulah yang Mbak merasa itu ada sedikit obat buat lega aku. Ya? Ada sedikit obat buat aku, walaupun aku masih ada penyesalan bahwa di akhir hayatnya aku merasa belum banyak berbakti sama beliau. Gitu. Nah, kalau Panglima lihat, apakah di dalam perjalanan Mbak Norma ini memang ada sosok yang mendampingi sehingga banyak mendapatkan kemudahan ketika di Tanah Suci? Kemudian apakah ada yang mengganggu nggak? Ya, kalau menurut saya sih terutama doa seorang ibu itu pasti Allah kabulkan buat anaknya ya. Amin. Doa ibu, doa anaknya itu sangat mustajab gitu, melebihi dari doa apapun. Dan Ya, begitu juga kebalikannya, walaupun mereka nggak berucap, kalau di hatinya aja udah kayak kecewa, udah kesel, biasanya itu Allah juga jadi ikut apa yang dirasakan orang tua kita, ikut kecewa juga gitu, karena restu orang tua, restu ilahi. Begitu juga sebaliknya, ilahi merestui kita apabila orang tua kita ridho terhadap kita, yang saya ketahui seperti itu gitu. Jadi memang kalau ingin mencari kebahagiaan di dunia dan akhirat itu terutama minta restu orang tua, jangan berkata apapun gitu yang artinya tidak menurutinya gitu. Selagi memang petunjuk dan arahannya itu baik buat kita gitu. Kita jangan membantah, jangan melawan. Tidak ada kata terlambat kalau kita ingin memang kayak tadi itu ya, meminta maaf ke orang tua kita. Habis itu kita akui misalnya kita punya kesalahan juga. Karena apa? Karena biar kehidupan kita ke depan itu dipermudah Tuhan. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita cita-citakan. Di dalam agama juga, rendahkan dirimu di hadapan orang tuamu. Sehebat apapun kamu, sepunya pangkat apapun kamu, itu ada orang tua, kita memang harus merendahkan diri kita gitu. Karena kita tanpa dia kita nggak mungkin bisa berdiri, bisa berjalan, bisa berbicara. Berarti artinya segala kemudahan yang dialami oleh Mbak Norma ini berkat doa orang tuanya gitu ya Pak? Oh itu pasti, itu pasti. Saya percaya itu pasti gitu. Tapi kalau ada gangguan ada nggak? Misalkan ada yang orang pernah menjahati gitu nggak? Ada nggak? Sepanjang perjalanan hidupnya. Saya ada satu lagi aku penasaran sebenarnya. Waktu kolaborasi di konten YouTube-nya Mbak Norma, Panglima sempat mantau Mbak Norma ada sosok perempuan yang mendampingi berbaju hijau. Nah, aku juga penasaran sebenarnya mas sosok itu. Siapa sih? Sempat ngomong gitu di ini. Itu teriak saya, ada sosok perempuan berbaju hijau, ratu. Ada sosok anak kecil. Oh, ada anak kecil ada juga? anak kecil saya lihat. Sehat gitu, modelnya gemoy gitu anak kecil. Cowok, gitu. cewek? Kayaknya cewek deh. Soalnya kalau masih kecil tuh kalau nggak ada rambutnya botak tuh antara cewek sama cowok kan. Iya, ya nyaru ya. Sama gitu ya. Tapi kayaknya cewek nih. Habis itu ada nenek-nenek. Saya lihat yang mendamping mengikuti. Siapa ya? Kalau makanya aku pengen tahu. Kalau rumah sih saya ngerasain nyaman di sini, nggak ada masalah. Nggak ada kalau rumah aman. Tidak ada yang mengganggu ya? Alhamdulillah. Aman nyaman kalau rumah. Tapi sosok yang mengikuti Mbak Norma itu apakah baik atau jahat mereka? Itu baik sih. Baik ya. Baik ya. Nah ini baru datang lagi satu tadi saya lihat lagi sosok harimau. Ada maung yang
ikuti. Oh gitu. Tapi nggak jahat juga, dia baik. Itu maksudnya gini, ada seorang ratu berbaju hijau. Ratu dari mana? Bukan Ratu Pantai Selatan kan? Kalau aslinya mana Jawa? Saya Jawa Tengah, Solo. Oh, Solo itu pantainya bukan pantai selatan. I don't know. Pantai apa ya? Aku nggak tahu deh, Solo Yang itu pantai masuk selatan mana? itu Jogja. Jogja, kalau Jogja, Jogja ya. pasti. Jogja, Jawa Barat, ke pantai selatan maksudnya. Tapi ini nggak tahu, biasanya kalau yang berbaju hijau kan cenderung identik dengan Nyi Roro Kidul, Iya. Bunda Ratu Pantai Selatan. Oke. Tapi ini mungkin bukan sih, Oh, bukan Bunda oke. Ratu, tapi dia berbaju hijau. Baju hijau, terus Belum tahu ada- asalnya dari mana, ntar kita ungkap ya. Itu, habis itu saya ngeliat lagi kayak ada satu benda pusaka keris yang kayak ngikutin juga gitu. ngikutin saya. Benda pusaka itu. Apa ada di rumah ini? Enggak ya, hanya ngikutin aja. Wallahu alam bisawab ya. Tapi Mbak nyimpen nggak? Dulu saya pernah menyimpan begitu-gitu ya, Nah. ada yang suka dikasih orang yang kecil-kecil itu. Terus sudah beberapa, mungkin udah lama ya sebelum almarhum ibu saya meninggal, saya buang-buangin semua. Makanya saya tanya, apa Dibuang-buangin masih apa ada? dibuang-buangin apa dikasih-kasih ke orang? Lupa saya. Tapi dulu pernah nyimpen gitu Pernah ya. nyimpen. Tapi saya buang, pokoknya sudah tidak ada di rumah ini, tidak ada. Dulu warnanya kuning. Ya kuning, karena suka dikasih berupa souvenir gitu atau apa, katanya ini bagus buat jaga rumah lah apa. Iya. Gitu. Bisa jadi ya, itu dari Tapi saya masih melihat itu gitu. Ada gitu. jiwanya, ada masih barang. walaupun barangnya nggak ada. Mungkin secara wujud nyatanya nggak ada. Oh, gitu. Tapi Kodamnya. secara bayangan gaibnya itu masih terlintas gitu. di batin saya. Jadi artinya apa? Ada Banyak yang mengikuti dong. ada itu semuanya Putri, itu artinya anak, apa? Untuk saya nenek-nenek. apa? Manfaat untuk saya apa? Atau tujuan mereka menjaga saya apa gitu ya? Kok bisa ada di Ada badan harimau segala itu tadi. harimau? Oh, banyak ya, 5 ya? Biasanya kalau kodam leluhur itu jinasab namanya. Jinasab itu biasanya suka memberi firasat, insting, feeling ke batin. Ke saya. Mungkin melalui mimpi. Kalau kita bilang manfaatnya, biasanya ya cenderung manfaatnya lebih ke arah situ. Oh gitu. Jadi kayak instingnya jadi kuat. Oh gitu ya, ya. misalnya ada sesuatu yang nggak baik atau apa, misalnya ada sihir yang datang ataupun ada orang-orang yang nggak baik mengganggu, biasanya tuh dia ngasih firasat. Gitu. Firasat, tapi bukan melindungi dari sesuatu yang buruk datang, bukan ya? Bisa juga membantu menjaga. sih, bisa juga tidak menutup kemungkinan mereka bisa membantu juga. Artinya kan mereka makhluk ya, sama-sama kita gitu. Cuma mereka tidak terlihat. Tapi kalau secara istilahnya ketauhidannya ya kita tetap harus minta perlindungan sama Yang Maha Kuasa. Maha Kuasa, ya. Karena Allah yang Maha Pelindung, Allah yang Maha menjaga kita kan gitu. Kalau mereka benar datang diberikan sama Allah, berarti saya harus berterima kasih sama Allah. Tapi Atas. Mbak pengen nggak komunikasi dengan makhluk-makhluk itu? Terus aku mesti nanya apa? Bingung aku. Ya kan tadi Mbak penasaran dari mana kok mereka bisa ikut aku ya kan? Nanti bisa Iya, ditanyain iya. Oh, gitu di ya. dalam ini mediumisasi itu. Jadi gimana Panglima? Kalau menurut Panglima, apakah Mbak boleh berkomunikasi dengan makhluk yang mendampingi? Allahu Akbar. Oke, ini sudah ada salah satu makhluk yang bisa kita ajak komunikasi yang ada kaitannya dengan kehidupan Mbak. Kita belum tahu ini siapa makhluknya. Kita tanya-tanya yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa jawab salam kami. Kok kayak kesana kayak marah dia. Oh, Apakah kami mengganggu? Maaf ya kalau terganggu. Kami tidak ada niat mengganggu siapapun. Kami datang untuk silaturahmi. Boleh diceritakan ini dengan siapa? Kayaknya nggak bisa jawab salam. Dia tunjukin buat kode itu kayak sakit hati. sakit hati. Soalnya dia megang dada. Apa? Ada masalah apa kamu? Aku dari sebuah butik. Mbak pernah punya usaha bagaimana yang kaitan dengan butik? Nggak ada ya? Bisa Kamu dijelaskan? butik apa maksudnya? Butik apa? Baju. Di mana butiknya? Tempat yang dahulu kau pernah berganti-ganti. Butik. Tempat di mana kau dulu pernah berganti-ganti. Mungkin nyampe sebagai model kali. Dulu aku pernah kerjasama buka salon ya sama temen, tapi nggak lama. Kayak wedding, untuk wedding consultant kayak gitu-gitu. Oh ya. Tapi udah lama sekali tuh. Zaman Tahun aku berapa? belum married. Oh gitu. Udah lama sekali. Tapi nggak ngerti apa ada kaitannya dengan itu, saya nggak ngerti. Dari butik atau dari salon yang disebutkan oleh Mbak Norma? Baju-baju Kami belum paham yang Anda maksud. Foto. Foto, butik. Habis itu apa lagi? Clue-nya itu. Oh, aku dulu sempet jadi model untuk foto-foto, model baju, kaos, Nah, itu kan- kayak gitu-gitu di salah satu studio di kota. Aku tapi lupa studionya apa ya. Hubungannya apa? Aku modelnya. Hubungannya apa dengan itu? Apa hubungannya?
Kenapa pegang hati? Kenapa Sakit pegang dada? hati kenapa? Apa mungkin aku ada salah kata dengan seseorang, aku nggak tahu ya. Iya. Manusia yang memasuki tempat itu terkadang kurang akan merinding. Manusia yang masuk ke tempat itu kadang suka merinding katanya. Ya, hubungannya apa Iya, maaf. dengan Mbak Norma tuh? Hubungannya apa dengan saya? Kenapa kamu masih datang sampai detik ini tuh? Ada apa gitu? Untuk apa kamu mengikuti? Yang sama. Rambut yang sama, Ikal. Ya, aku hanya mengikuti rambut yang sama. Yang kamu maksud rambut yang sama dengan Mbak Norma siapa? Rambut yang sama denganku. Berarti kamu Ikal rambutmu? Hubungannya apa kalau Ini rambutnya sama? Makhluk rambutnya Ikal. Hubungannya apa kalau rambutnya sama? Aku mengikuti tak selamanya aku mengikuti. Dalam rangka apa mengikutinya? Malu Tujuannya? kayak ini ya, kayak mengkamuflase gitu. Hati yang sama. Jadi Hati dia yang kayak sama. kayak mengkamuflase gitu kalau feeling aku nih. Maksudmu hati yang Kayak- sama gimana? Katanya hatinya sama. Oh, Maksudnya mungkin Mbak pernah sakit hati atau gimana gitu? Dan dia makhluk yang juga sama. Dia nih kalau aku tangkap nih secara batin kayak mengubah sebuah cerita gitu. Dia membuat narasi sendiri, ngoceh-ngoceh yang nggak masuk di akal ini yang saya lihat. Jadi supaya kita nggak bisa ngebaca. Iya, aku rasa begitu nih. Ada yang Ada cerita di disembunyikan. luar ini yang sebenarnya Nggak mau harus terungkap. diketahui tapi disembunyikan dengan bercerita ke arah-arah yang lain. Kamu jangan buat narasi sendiri kamu. karena di saat saya melakukan sesi foto, selesai sesi foto pulang. Jadi aku merasa tidak pernah ada kejadian sesuatu yang mungkin ada orang sakit hati atau Iya, aku sakit nggak hati. ada. Nah, itu dia. Nggak dari bicaranya nih kayak ini nih, kayak ngarang. Kamuflase supaya kita berpikir ke arah situ, padahal enggak. Siapa sebenarnya kamu ini? Kamu jangan menguji saya, jangan. Itu ekor kamu saya gunting mau nggak? Aku tak menginginkan kedatanganmu. Pantesan Panglima dibikin nyasar. Mau ke sini nggak nyampe-nyampe, disasar-sasarin. Itu kamu rupanya yang ganggu perjalanannya ya? Emang Panglima ada masalah apa sama kamu? Jadi ini mulai kebuka lagi ya, tabir rahasianya. Perlahan-lahan nih sebenarnya banyak sesuatu yang misteri gitu, yang belum terungkap gitu. Bahkan Mbak Norma sendiri nggak merasa ya? Karena Coba itu kita kan hanya sesi pekerjaan, ternyata saya pulang. Nah, makanya nggak merasa kalau ada sesuatu di sini gitu, nggak mau diungkap. Saya juga Kenapa tadi sih? nggak ngerasain apapun yang nggak enak di sini gitu. Nyaman-nyaman aja, bagus-bagus aja gitu. Cuman pas mau kesini aja ya disasarin sempat Cuman kesel itu. Ini ada kok apa bisa nih nggak gitu? nyampe-nyampe aku tadi. Oh. Ayo, Jadi siapa siapa sebenarnya kamu? sebetulnya? Tanya Mbak, ayo Mbak. Siapa sebenarnya kamu dan Saya. kenapa ngikutin saya? Aku sing nutupi dalan iku. Maksudnya jalan yang dilewati Panglima atau jalan hidup Mbak Norma? Kau ingat usahamu tak berjalan lama. Usahamu tak berjalan lama. Mbak pernah usaha apa emangnya? Ya macam-macam aku coba. Memang nggak pernah ada yang hasil. Nanti ngerjain sesuatu, habis ini stop nyari usaha lain. kayak gitu. Oh, apa aja Dia di berubah-ubah antaranya? terus gitu. Iya. Nggak ada yang suatu nih matang terus itu makin enggak. Oh, Pada saat pandemi ya sesuatu yang terkait dengan pandemi. Pokoknya apa aja yang aku dagangin waktu itu. dagang apa waktu pandemi? Ya kayak masker, hand sanitizer kan Oh, waktu itu oke. langka dan banyak dicari orang ya, harganya mahal. Jadi apa saat ini nggak ada usaha yang bisa membesar gitu. Baju piye Bajunya gimana? Baju-baju. Baju piye? Nggak pernah usaha baju? Iya, sampai sekarang juga aku kadang-kadang suka jual-jual baju juga ke teman-teman. Tapi hanya teman-teman di link WA aja, nggak keluar. Aku nggak buka toko, nggak buka butik kayak gitu nggak. Masih jalan kok usahanya baju. Naik turunnya, naik turun. Ya wajar ya kalau usaha naik turun. bahkan bisa meningkat. Kenapa? Dari dulu pun kau selalu bergantikan. Tak ada ketetapan yang membuahkan hasil yang memuaskan. Ya, Ganti-ganti bidang usaha tetap sama? Nggak iya. sempat Jadi sampai nggak bisa meningkat? sampai yang
sampai aku benar-benar mengandalkan itu untuk kelangsungan hidup. Nggak bisa. Jadi aku harus ini semua. Ya berarti pinter Mbak, cerdas apa? Kreatif ya. Nggak stuck gitu loh Mas. Kera ya. Oh, siluman kera. Ayo, kenapa sih? Kamu tak pernah mempunyai sebuah pemikiran tentang apa yang ada di dalam kehidupan dan usahamu. Pikiran? Akan itu baik-baik saja. Seakan baik-baik saja Mbak, pernah punya pikiran bahwa usaha Mbak yang stuck di jalan, pindah lagi itu ada. Ada yang Enggak, aku nggak pernah berpikir gitu. Aku menganggap bahwa nggak cocok kali usaha ini gitu, atau memang rezekinya nggak bagus di sini. Ternyata ada campur tangan kalian. Tugasmu apa dalam usahanya dia? Siapa yang nyuruh kamu menghalang-halangi Mbak Yunita? Itu Namanya N. Perempuan mengandung huruf N. Lebih tua, lebih muda dari Mbak Nurmah? Lebih muda. Kenapa dia nggak suka? Apa pernah ada konflik gitu antara Mbak Nurmah dengan perempuan itu? Kamu fungsinya apa dong kalau kamu cuma nggak? Coba sing pernah cekcok karo. Siapa yang pernah cekcok perempuan mengandung huruf N? Coba diingat-ingat. Lebih muda lagi. dari aku. Siapa ya? Aku rasa Mbak gak pernah cekcok deh. Aku lihat Mbak kan orangnya bergaul masuk gitu kemana-mana. Maksudnya pernah nggak kalau selisih paham? Aku nggak tahu kalau orang yang merasa sakit hati dengan sikap atau kata-kataku tanpa aku sadari ya, aku nggak tahu. Tapi siapa N itu yang jauh lebih muda dari aku I have no idea gitu siapa. Nggak punya. I have no idea. Nggak tahu siapa. Nggak punya ide siapa. Apakah perempuan itu satu profesi? Beda. Oh. Kenapa nggak sukanya? Kenapa? Dia tak sepertimu yang mengandalkan. Suara, ya karena beliau penyanyi. Berarti perempuan itu bukan penyanyi. Dia berlenggak-lenggok. Model. Bahkan kalau usaha itu pun tak berjalan lama. Hubungannya apa dengan Mbak Norma si perempuan ini? Astagfirullah, kaget aku. Dan tahu akan kedatangan. Sudah tahu kan kedatangan kamu ngelihat ke Panglima. Emang kenapa kalau Panglima datang ke sini? Kamu merasa terusik? Aku misuing hidup dengannya, tapi aku tak menyakiti rogomu. Jadi udah ngikutin Mbak ini, makhluk ini di rumah ini. Hanya usahamu saja. Menyakiti Raga tidak, tapi dia tugasnya untuk menghambat usaha Mbak. Ditugaskan oleh perempuan itu yang nyuruh. Siapa ya perempuan itu? Aku juga nggak tahu. Ayo kasih tahu. Namanya siapa? Ciri-cirinya gimana? Rambut lurus, ciri-cirinya. Lalu kulit putih, rambut lurus. Terus apa lagi? Dan kau takkan dapat mengingat wanita itu. Kau tak akan dapat mengingat wanita itu katanya. Dan kamu adu domba dong, nggak begini caranya, nggak ngomong terus terang kan. Jadi ntar dia mencurigai siapa, nggak bagus nih. Ngomong terus terang. Kok sampai dia menghambat usahanya? Hah? Astagfirullah. Astagfirullah. Tadi proses ganti makhluk tadi Mbak. Oh gitu? Ini berubah nih. Kayaknya ini harimau itu ya. Mbak siapa? Apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kamu siapa? Aku yang harus selalu kuat walaupun diterpa segala apapun. Jadi dia membuat Mbak selalu kuat walaupun diterpa ujian apapun. Oh gitu. Ya karena Mbak didampingi sosok ini. Oh. Harimau ini membuat efek itu ke badan Mbak gitu. Oh gitu. Tapi boleh kenalan nggak? Aki namanya siapa? Kak. K dan R. Habis KR apa lagi? Bukan. Itu.
I itu di antara namanya ada huruf itu. Siapa namanya? Kakekku dari ibu namanya Mbah Kusnan. Kalau dari bapak Kromo Pawiro. KRI itu kali? Kromo Pawiro. Sorry kan. Solo ya? Yang Kusnan tuh dari bapak. Solo. Eyang berarti panggilnya. Eyang dari Solo. Angin gede di luar. Lampung. Dari mana? Lampung. Nggak ada dari Lampung. Nggak ada. Orang tua aku pernah tinggal di Lampung aja. Tapi kalau kakek itu Jawa. Boleh duduk yang biar ceritanya enak. Gimana yang bisa diceritakan? Kamu harus tetap menjadi wanita yang tangguh. Harus tetap menjadi Wanita yang tangguh. Anakmu mana itu? Rangga. Rangga sini Rangga. pelanggan. Kami duduk dulu. Duduk dulu Rangga. Ini ada sosok Eyangnya Rangga, lu Rangga. Mungkin ada yang mau disampaikan tuh Rangga ya. Ini Rangganya Eyang. Langga. Oh Langga. Oh bukan R toh? Bukan. Oh, aku salah. Maaf ya. Ini Langga. Usia 25. Langga 25 usianya. Saat usia seperti dia, kau harus kesana kemari untuk mencari kehidupan. Tapi saat ini kau tak seperti ibu, kesana kemari, pergi pulang selalu malam. Bener ya? Untuk tahan kehidupan. Pada saat umur 25, Mbak pulang, pergi ke sana kemari, pulangnya malam. Ya sering Mbak. Oh iya. Tapi kamu tak seperti dia. Apapun yang kau mau, kau tinggal meminta. Mungkin maksudnya Langga seumur segini apa yang dia mau selalu tinggal minta ke maminya. Sementara maminya dulu beruntung ya bersyukur, harus suruh bersyukur katanya. Sementara maminya dulu umur 25 harus nyanyi ke sana kemari, harus kerja keras. Mama yang tangguh. Mamamu mama yang tangguh katanya. Mamamu mama yang tangguh. Terus Karim. Karim. Apa tuh? Nggak tahu nama siapa. Nggak ada yang namanya Karim. Besi kuningan itu. Kenapa dengan besi kuningan? Mungkin yang dimaksud yang dibaca Panglima tadi ngikutin Mbak itu apa keris ya? Yang kau melihat jiwa. Karim. Siapa yang dimaksud Karim itu? Besi kuningan kecil, keris atau apa yang Mbak pernah simpan tapi Kenapa? ada kaitan dengan nama Karim? Ya, aku mana ingat. Nggak inget ya? Siapa itu nama Karim itu? Udah ya, ini Langga mau istirahat boleh? Papa. Sebentar Langga. Langga seperti bapakmu kenapa? Jaga ibu. Jangan sampai kau mengalami seperti mamamu. Penyesalan itu. Oh, penyesalan terhadap ibu. Tapi Langga ada kebaikan ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kau mempunyai dua laki-laki itu. Sangat menyayangimu. Iya, anak-anaknya Mbak Norma sangat Dia sayang. selalu menjagamu. Masya Allah. Langga dan Randy ya. Ibu tersenyum lebar. Kekhawatiran jangan selalu kau pendam. Oh, bahkan khawatir takut ibunya nggak memaafkan. Kalau beliau tersenyum berarti beliau sudah memaafkan gitu ya. Langga mau pamit ya? Masih lama kan? Yang Langga mau pamit yang boleh ya? Ya. Ya. Udah pesennya pokoknya jaga mama itu ya. Jaga mama ya. Apalagi mau disampaikan yang? Kok badannya bergetar ini? Sedih ya? Apa yang buat yang sedih? Harus kau jaga. Aku harus tetap menjaga. Terus kenapa nangis? Pengalaman hidupmu harus kau sampaikan kepada anak-anak. Pengalamanmu kepada orang tua. Kenapa sih kok
Kayak sulit, maksudnya berat gitu menyampaikan. Ada apa sebenarnya yang? Aku tak pamit. Oh malah mau pamit. No, Ya nggak mau cerita lagi. Ya. Ya udah kalau gitu. Assalamualaikum. terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Allahu Akbar. Sepertinya masih ada tabir yang belum terungkap nih. Kita lanjutkan berkomunikasi dengan makhluk di badan Ismi. Yuk kita pindah ke situ. Bahasa Jawa. Sendi Kodawo. Iya. Badin dari akan mau mengantarkan Basa jiwa saking sing ora didelok ning uripmu. mau menyampaikan sesuatu dari makhluk yang tidak bisa terlihat yang mengikuti Mbak. Mbak paham nggak kalau bahasa Jawa dan Kromo? Enggak gitu. Nggak paham nih, apalagi Kromo Tidak Inggris. usah sulit untuk menerka bahasaku. Iya, nanti susah dipahami yang. Boleh tahu sebelumnya kenalan dulu yang siapa ini? Aku, Yang Putri ya? ya, Namanya siapa? Mengandung huruf S. jangan jadi pikiran perkara es kuwi. Aku mau menyampaikan sesuatu, Nur. Nur dipanggilnya. Emang Nur? Dekat lagi Mbak. Namamu itu Dekat lagi Mbak. sejak kecil sudah diisyaratkan menjadi cahaya untuk keluargamu yang mengangkat derajat keluarga. Dari sisi goib ternyata Norma itu adalah cahaya, Norma itu adalah tuntunan, panduan. Karena kamu mempunyai nama itu, nama yang bukan sembarangan diberikan untukmu, baik untuk keluargamu dan orang banyak. Kamu ingat oleh suatu pesan untukmu, jangan pernah tinggalkan sholat. Ingat kalimat itu, Oh iya, selalu. dilakoni. Akhir-akhir ini dilakoni yang lebih rajin dibanding dulu. Dulu yang sering memberi pesan itu siapa? Ibu atau? Iya, orang tua biasanya. Untuk Siapa yang? kesakitannya membawa berkah baginya, Nur. Dia tidak mau merepotkan. Dia menahan sakit berbulan-bulan, Nur. Siapa? Tidak mau. Dia diam di rumah sakit itu tidak mau, Nur. Bolak-balik saja. Siapa yang sakit nggak mau tinggal di rumah sakit? Ayahku lagi. Mungkin. Oh, ayahnya. Ayah saya. Mama memang begitu. Siapa? Ma M. Mun. Oh iya bener, M. Dia tidak mau merepotkanmu. Itu fotonya ya? Yang Dia tengah itu? menjadi banyak kebaikan dari situ. Menyadari bahwa hidup akhirnya akan kembali. Kau ingat kepergiannya sulit sekali untuk menghubungimu. Iya. Emang gimana kejadiannya? Aku lagi. Jauh sekali di pedalaman. Iya. Lagi betul. show. Oh. Beliau menjelang akhirnya itu. Aku tahunya bapak meninggal. Aku lagi show 17 Agustusan di lupa aku Kalimantan atau di pedalaman. Sumatera, Nur. Iya. Oh, di di Sumatera. Sumatera kali iya. Terus Angel nggak ada sinyal apa gimana? Iya. Sinyal. tidak bisa dihubungi siapapun. Sampai disiarin di radio Ya di sana. Allah. Ha. Ih, kisah itu nggak pernah terungkap di mana-mana ya. Iya. Sekarang terungkap ini. Kau tahu, Nur, orang yang kau anggap awalnya seperti baik, tapi ternyata terbuka siapa aslinya. Siapa itu? Laki-laki yang bermata kecil itu, dia itu yang marah terhadapmu Kenapa? karena kau mengambil sikapmu sendiri. Kau tahu, Tahu. wanita itu Oh, wanita. Namanya mengandung huruf L dan I. tapi yang tidak baik adalah orang yang dekat dengannya, yang dilarang dengarkan perkataan orang tuamu, dan dia sakit hati terhadapmu. Loh, kenapa? Ya karena memang kau ternyata mempunyai sikap. Harapan dia kau bisa bersandar dengannya. Ya. Udah paham ya sampai sini? Paham, paham. Oke. Jauh bukan dari tanah Jawa ini. Iya, bukan orang Jawa. Betul. Ini yang apa sih yang aku ajak ngomong? Beliau siapa? Maaf yang Mbak Norma pengen tahu yang siapa, Siapa? penasaran. Yang Putri kan? Ya, Nah iya, dari Solo. Yang utiku.
Yang itu tuh nama aslinya aku nggak ngerti, tapi dia dipanggilnya Mbah Diem. Ngadiem. Oh iya, bener. Mbah Ngadiem ini. Tapi aku bukan dia. Aku yang mendampingi sing jenenge MM kuwi. Sapa jenenge? Makmun, Muhammad Makmun. Sehat, kuat, lemah, sehat lagi baru menghilang. Ya, sehat, lemah, sehat lagi baru hilang. Ya. Kanker. Oh ya Allah. Jadi sempat sembuh gitu. Seminggu apa 2 minggu sebelum meninggal itu sehat banget, merasa dirinya sehat. Dan kakak, jadi tidak ada kekhawatiran untukmu meninggalkannya. Anak dan keluarga yang ditinggalkan tuh Nggak tenang khawatir. gitu, nggak khawatir. Yang paling jelas, walaupun kau ingin dijatuhkan dari segala sisi, sebenarnya kau dilindungi, nak. Pokoknya segala yang membawa sial, segala apa orang yang kirim itu bisa dibuang nggak tuh? Yang bisa dari mana? Ada dirimu, Oh gitu. dirimu. Caranya gimana, Mbak? Buktinya, kamu itu Allah berikan jalan bertemu dengan panutanmu yang akan memberikan syafaat untukmu. Rasulullah. Siapa? Yang Mbak diberi kesempatan apa berdoa berlama-lama, nggak dimarahin sama apa tentaranya. Itu ya, Mbak? Apa yang memberikan jalan itu dari amalmu yang tidak sungkan mensedekahkan apa yang kau bisa sedekahkan, baik itu pakaianmu, makananmu, dan kau memuliakan orang tuamu. Tapi beliau masih punya ganjalan, apakah Ada permintaan maaf ke ibunya diterima? apakah jadi saya merasa masih ada penyesalan. Mereka itu menusuk kepada dirimu supaya kamu itu merana sepanjang hidupmu. Mereka yang jahat-jahat itu. Ya, merasa kau itu pendosa. Ternyata batin orang tuamu itu benar. Dan jadi sesuatu doa. Jadi kalau anak perempuan itu harus mengikuti perkataan orang tuanya. Biar apa? Kesananya mudah. Iya. Artinya saya jangan berkepanjangan menyesal gitu ya atas sikap saya kepada ibu saya dulu. Karena kan sudah dilakukan sungkeman. Walaupun mulutnya pada saat sakit itu tidak berkata, batinnya wis nyaut dok. Walaupun dia itu ngeyel, tapi dia yang peduli dengan apa yang diperlukan dan dibutuhkan oleh orang tua dan keluarganya. Gitu ya, Mbak? Sama keluarga. Sopo sing kebutuhan keluarga iki ora ono. Semua dipenuhi oleh Mbak. Iya. Sekolahnya dulurmu sopo? Termasuk sekolah saudara. Banyak. Sing bangun omah tuwa sopo? Iya. Di mana rumah? Di Solo. Rumahku semua Di Solo. di sini. Makanya jangan diikuti bisikan itu, Dok. Iya. Iya. Biar kamu itu tidak terjerumus. Kamu itu sudah dimaafkan, Dok. Iya. Jadi tidak ada lagi ganjalan di dalam hatimu. Harus dilepas dari sekarang ya. Lepaskan. Sekarang ampunanmu hanya kepada Allah saja. Terus kalau tadi banyak orang yang menghalangi usaha, rezeki dan sebagainya, itu Kembali kepada keimananmu. Sing paling ono rezeki ki sapa? Gusti Allah. Gusti Allah. Balik ke Gusti Allah. Ojo nurut ke bisikan kuwi. Iya. Mbah mau nanya, Mbah, yang sosok perempuan baju hijau di depan Panglima, terus sosok anak kecil itu siapa sih, Mbah? Ya itulah yang pakai baju kain hijau itu kemben itu saking Surakarta. Yang ngikuti ibumu. Karena ibumu itu keterkaitan dengan Surakarta. Tadi sekarang sudah jelas. Sebentar, anak Sing kecilnya bocah siapa, Mbak? cilik kuwi dari tanah ini. Dolanan buka betul. Terus yang membuat dia berani menghadapi segala sesuatu tangguh ya yang harimau tadi ya? Loh ya kadang-kadang aku juga nggak kuat loh menghadapi sesuatu yang. Tapi kamu itu kan tidak menunjukkan ke orang lain. Oh iya enggak. Kamu itu malu.
Kalau orang lain itu tahu kamu susah, gengsi katanya. Oh gitu toh. Biar orang lain tahunya aku senang dan bahagia. Letak bahagia itu di hati dan pikiran kita. Berarti pikiran hati kita yang mengendalikan. Pikiranmu adalah duniamu, hatimu adalah akhiratmu. Mau bahagia dunia akhirat, maka kendalikan pikiran dan hatimu. Harus seluas apa, Mbak? Harus seluas apa? Pikiran dan dunia, hati adalah akhirat, kata Mbak. Harus seluas apa? Seluas langkahmu. Kalau kamu diam, tak melangkah, ya sudah, selamat menikmati. Gitu ya. Iya. Karena apa? Keberhasilan seseorang itu tergantung dari langkahmu sendiri, yang digerakkan dari pikiran dan hatimu. Kamu uji saya. Bukan uji, Mbak. Selama ini orang mikirnya sebuah samudra. Samudra itu terpecah-pecah, terukur. Makanya kenapa ibadah itu dihitung dari langkah? Iya dong. Semakin jauh ke masjid, semakin banyak pahala. Salah. Dihitung dari langkah, benar. Langkahmu. Iya. Go silaturahmi, dihitung langkahnya. Dihitung, benar. Makanya kamu itu pertanyaan kamu pintar. Aku iki kok wong kok tekok koyo bener ya. Maksudnya di seluas apa? Iki wong-wong mesti jawab iki kowe nduk mesti samudra. Seluas langit yang membentang di dunia ini. Seluas langkah kita. Mbah terakhir mau nanya itu loh, yang Mbah harimau. Terakhir tadi kenapa nangis sih Mbah? Apa yang buat beliau sedih? Nggak terjawab. Kowe iki sakjane iki manuk sing kowe mau. Arep ngomong ki ngomong apa? Wut aja dibuka. Jangan dibuka tentang keluarga kita, cukup kita saja yang tahu. Jadi dia itu tidak mau mengungkap ya. Tapi yang penting Mbak udah paham ya. Tapi saiki kan sing penting kan apa sih pelajarane uripku ki apa? Sadari kuwi langkah apa yang harus kita ambil, apa yang harus kita tinggalkan, apa yang harus kita ambil. Itu sing penting itu. Ya wis. Jadi wis kelar Jadi kabeh. kata-kata terakhirnya apa nih buat Pesannya apa untuk Mbak Norma, Mbak? Kata terakhir, Mbak. Semoga langkahmu panjang, biar kamu itu bahagianya panjang sampai akhirat. Amin. Pesan untuk Mbak Norma, Mbak. Dan jangan malas untuk melangkah. Karena Kadang saya takut untuk melangkah. Kok pas banget. jangan Saya malas melangkah. untuk melangkah. Langkah ini hati-hati, Bu. Takut salah langkah. Kuwi. Maka tempatkan dulu Allah di dalam batinmu. Ngerti? Amin. Buat Mbak Ratna apa pesannya, Mbak? Jangannya apa? Sebelum dibicarakan, dibatinkan dulu. Biar apa yang dibicarakan menjadi penyejuk. Karena kamu bisa bersedekah dengan hartamu, tapi belum tentu dengan perkataan. Terus? Ya kuwi. Makanya batinkan dulu iki yo apik apa ora yo omong iki. Tenan apa ora yo? Benar. Nah, nanti Allah yang akan memberikan petunjuk. Kamu itu semua sudah bagus loh. Amin, Masya Allah. Kadang kuwi lo hembusan angin iki kadang iki obat mabit. Hembusan angin Ini lo. apa? Maksudnya dari ucapan ya, harus lebih dijaga ya. Kadang gitu penyampaiannya itu yang harus Pikirkan dulu. Oh, jadi pikir kamu justru kadang main pikiran banyaknya batin. Aku ya bener pora iki lho. Benar, Mbak. Batinnya Biasa. yo kok kelan depan ya angel lho. Ya kuwi lah. Biasa nggak boleh terlalu tajam. Kelan depan tuh terlalu tajam. Ya boleh lah. Seperti itu. Ini kamu ini lo mancing-mancing aku dadine dowo iki. Sekarang pesan untuk Panglima terakhir, Mbak. Apa, Mbak? Pertanyaannya dia itu sebenarnya untuk dirinya sendiri tadi. Karena saat ini dia aku mau apa lagi gitu. Oke, kebaca Mbak. Sekarang aku mau apa lagi? Semua sudah aku cicipi gitu. Apa lagi ya? Itu dirikan rumah ibadah di dalam diri.
Itu yang harus diwujudkan. Ya, mudah-mudahan saya bisa bangun masjid ya. Nah, itu sing tak maksud. Biar kamu kembali kepada apa yang semestinya aku ingin cari. Wis. Terima kasih ya, Mbak. Berkorona wis kelar. Salam buat itu. Salam untuk ibundaku tersayang, Hajah Priyanti binti Romo Pawiro Parmin. Ya. Wis. Makasih ya Mbah. Mbah Makasih S, ya, Mbah Mbah. Solo berarti panggilnya Mbah S. Aku manggilnya Mbah Hopot ya. Uwi panggil saja Mbah Sri. Oh, Mbah Sri. Oh, Semoga Allah memberkahi hidupku ke depannya Amin. dan dijauhkan dari segala hambatan dan halangan gitu. Amin. Yo, Bisa sukses. Amin. intinya adalah kamu berhasil mengendalikan pikiran dan hatimu. Itu adalah kesuksesan sing utama. Itu ya. Ya iya. Sukses mengendalikan Sudah sukses, tidak bisa mengendalikan diri, sudah tinggi di atas gunung, karena dia tidak bisa mengendalikan diri, ditendang gelundung masuk ke dalam. ambiar. Itu mengerikan. Subhanallah. Ya. Aku wis Pak Lio. Iya, makasih ya Mbak. Oh, Sampai bertemu kembali, Mbak. Mbak mau ikut kita nggak Mbak ke Cibubur Mbak? emah, aku seneng nang kene kok. Di sini di situ ada taman. Ya aku wis seneng Iya. jagongan ning kono lho. Di mana Mbak? Neng Lapangan. kuwi lho sing mau ngomong lanang iki lho jagongan kono. Di mana? Maksudnya di Di Saung Di sini? bawah pohon mangga kuwi. Ada pohon mangga Mbak? Ini orang bangga Itu pohon mangga. Oh, Mbaknya suka di gazebo itu. Wis lah. Wes kalau gitu. Yo, Terus aja, Mbak. kowe sing hati-hati. Yo, Oke. pikiran kuwi sing dadi kesulitanmu. Ya. Padahal kemudahanmu ada di hatimu. Harus sinkron pikiran dan Iya. hati. Iya. Ya udah Yo, kalau gitu Mbak. itu kunci hidup. Wis ya. Iya, makasih Yo. Main-main nanti ke Cibubur. Aduh, maaf ya, aku bukannya menolak permintaan. Iya. Aku sudah janji menjaga di sini. Terima kasih, Oh, Mbak. iya, Deket berarti- sama aku ya, Mbak. Ya. Menjaga amanah Mbahnya ini. Wes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basri. Jujur Li ya, aku sebetulnya selama ini nggak pernah melakukan hal seperti ini. Jadi awal-awal aku antara percaya nggak percaya gitu ya. Yang pertama tadi juga masih bener nggak sih ini? Udah gila. Tapi yang terakhir dengan Mbah Basri. Sri tadi, apa yang dia katakan itu banyak yang benarnya, dan dia tahu Tentang orang tua. apa yang aku perbuat dengan keluargaku, itu semua benar. Jadi aku juga sedikit kaget juga tadi. Oh, Kok tahu semua? ternyata benar ya gitu. Karena aku belum pernah nih kayak begini, Ya, beneran. belum mediumisasi ya. Belum pernah, baru kali ini Itulah nih. yang bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib dengan cara mediumisasi seperti tadi. Iya. Dan Mbak menyaksikan sendiri ya, ini semua kan nggak ada rekayasa ya. Iya. Mereka juga kan orang-orang baru ketemu Mbak kan. Tapi bisa tahu kisah-kisah hidup Mbak semuanya ya. Mudah-mudahan ya banyak teman-teman yang mungkin datang ke Mata Langit, ke Ratna dan Bang Lima mendapatkan selain kesembuhan ya dari berobat dari penyakit, dari apa dibuat orang, juga mudah-mudahan mendapatkan manfaat dari flashback dari kisah sejarah kehidupannya dia gitu ya. Ada manfaatnya. Contoh yang saya rasakan adalah harusnya saya sudah menghilangkan rasa penyesalan saya, itu aja terhadap apa yang saya merasa bersalah dan berdosa kepada ibu saya. Saya baru mendengar tadi, dan seharusnya saya ke depan sudah stop, jangan menyesali lagi gitu. Mungkin mendingan melakukan action yang positif untuk ke depan. Iya. Baik, Bang Lima bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Mbak Norma Yunita. Ya, saya pribadi juga tadi mendapatkan banyak hikmah dari pesan-pesan kata-kata yang sangat luar biasa dari Simbah tadi ya. Karena memang ilmu itu bisa datang dari manapun.
tergantung kita mencerna dan menyerap ilmu tersebut gitu. Dan tidak ada apa ya dibilang bertentangan dengan akidah agama kita gitu, karena yang disampaikan semua itu memang nasihat-nasihat yang memperkuat keimanan kita gitu. Begitu saja menurut saya. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.